Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah lanjutan video kemarin di mana kemarin kami sampaikan bahwa di channel ini akan membahas tentang deep learning, paling tidak ada 11 video ini. Nah, untuk yang pertama kali ini adalah kita akan membahas tentang latar belakang mengapa deep learning diberlakukan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke definisi apa itu pembelajaran mendalam, apa itu deep learning, mari kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan yang penting. Mengapa kita memerlukannya? Kita akan mengkaji lebih dalam latar belakang kenapa deep learning ini akan diberlakukan. Pertanyaan ini bagi kami penting, karena untuk memahami alasan dibalik perubahan akan membantu kita lebih siap untuk menerapkannya. Pendidikan bukan sekedar tentang apa yang diajarkan, tetapi juga mengapa itu perlu diajarkan. Pembelajaran mendalam bukan sekedar pendekatan baru, bukan sekedar ganti menteri, ganti kebijakan, tetapi memang menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Di dokumen resmi dari Puskurjar, Bapak Ibu, disebutkan ada 4 latar belakang, nanti akan kita kaji lebih mendalam, yakni yang pertama adalah karena adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kemudian yang kedua tentang bonus demografi Indonesia, nanti puncaknya tahun 2035, serta visi emas Indonesia 2045. Kemudian alasan yang ketiga adalah permasalahan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu tentang literasi, numerasi, HOTS, serta ketimpangan mutu pendidikan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah tentang kompetensi masa depan yang diperlukan oleh anak-anak. Untuk itu mari kita kaji satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu adalah perubahan dunia ini semakin sulit diprediksi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dulu kita masih muda ya, waktu kasmaran, kita mengirim surat itu harus lewat pos, butuh waktu berhari-hari untuk menunggu balasan. Nah sekarang, pesan bisa langsung dikirim lewat WhatsApp, lewat email, hanya dalam hitungan detik saja. Atau contoh lain, pembayaran di tol. Pembayaran di tol itu sekarang juga sudah otomatis. Sudah ada dengan e-tol ini, penjaga manusia itu sudah tidak dibutuhkan. Atau contoh lagi ketika belanja online Bapak Ibu, kini menjadi sangat mudah. Pakaian, makanan, hingga peralatan rumah tangga bisa dipesan dari kamar tanpa perlu berjalan, tanpa kita perlu pergi ke toko. Artinya apa? Pekerjaan yang kita kenal sekarang ini mungkin akan hilang di masa depan. Tapi diikuti dengan pekerjaan baru yang belum pernah kita bayangkan itu akan bermunculan. Bahkan menurut penelitian, akhir tahun 2025 ini akan ada 85 juta pekerjaan hilang, digantikan 90 juta pekerjaan baru. Ini data ilmiah, kajian ilmiah berbasis data, ini fakta. Contoh pekerjaan baru misalkan data analis, social media manager, atau programmer kecerdasan buatan AI, itu sekarang sangat dibutuhkan. Padahal 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ini belum ada, bahkan belum ada di pikiran kita semua. Jadi, dengan adanya perubahan ini, apakah sistem pendidikan kita sudah mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan yang penuh perubahan ini? Kalau hanya sekedar fokus hafalan, hanya sekedar bagaimana siswa bisa mengerjakan soal di atas kertas, tentu jawabannya kita belum siap. Kita perlu mengubah cara mengajar menjadi pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah dunia nyata. Zamannya berubah, kebutuhan juga berubah, tentu pendekatannya juga harus ikut berubah, harus adaptasi termasuk pendidikan dan metodologinya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah adanya bonus demografi yang puncaknya nanti adalah tahun 2035. Ini akan menjadi peluang atau menjadi beban? Itu pertanyaan pentingnya Bapak Ibu. Kita tahu ya Indonesia nanti puncaknya tahun 2035 akan menghadapi bonus demografi. Artinya apa? Jumlah penduduk Indonesia
yang berada di rentang usia produktif, yaitu sekitar usia 15-64 tahun, akan jauh lebih banyak dibandingkan usia yang non-produktif, usia anak-anak atau usia lansia. Ini periode emas di mana sebagian besar penduduk Indonesia berada pada usia kerja yang ideal, puncak-puncak keemasan. Namun Bapak Ibu, peluang ini akan menjadi keuntungan hanya jika mereka memiliki kompetensi, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebaliknya, jika mereka tidak disiapkan dengan baik, maka justru ini akan menjadi beban ekonomi negara. Karena banyak penduduk Indonesia usia produktif justru menganggur. Kalau generasi muda ini dibekali dengan keterampilan yang tepat, kita punya peluang besar untuk menjadi negara maju. Tetapi kalau mereka tidak punya keterampilan yang relevan, bonus demografi ini hanya menjadi bencana. Banyak orang usia kerja yang justru malah menganggur. Nah, pemerintah sudah menetapkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun usia kemerdekaan. Tetapi sekali lagi kuncinya adalah ini hanya bisa tercapai kalau pendidikan kita mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Lagi-lagi kita sebagai guru harus adaptif, harus terbuka dengan perubahan, harus terbuka dengan kebutuhan ini. Kemudian alasan yang ketiga yaitu tentang masalah mutu pendidikan di Indonesia. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu fakta yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita sebagai seorang guru. Hasil survei PISA itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih level rendah. Terbaru tahun 2025 skor PISA ini bisa kita lihat perbandingannya nanti. Indonesia itu skornya 359, jauh di bawah rata-rata. Rata-rata OECD dunia itu 476. Nah, kalau matematika, numerasi, itu kita di skor 366, di mana rata-ratanya itu 472. Tertinggal lebih dari 100 poin Bapak Ibu. Sains juga demikian, 383 poin kita. Kalau rata-rata dunia itu 485. Artinya siswa Indonesia sekarang itu masih berada di level LOTS, Lower Order Thinking Skill. Sementara negara lain sudah mencapai HOTS, High Order Thinking Skill. Saya contohkan sederhana Bapak Ibu. Kalau kita minta siswa kita untuk menghitung luas persegi panjang, mereka bisa. Soal ujian bisa dapat 100 karena bisa mengerjakan soal, bisa hafal rumus. Ada contoh-contohnya. Tetapi kalau kita ubah soalnya, berapa banyak cat yang dibutuhkan untuk ngecat dinding berukuran sekian? Nah, mereka bingung. Mereka tidak bisa mengerjakan karena levelnya masih level LOTS. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan diri, harus adaptif dengan perubahan zaman. Jangan sampai siswa menjadi korbannya. Dunia nyata itu siswa tidak hanya butuh hafalan, tidak hanya butuh sekedar bisa menjawab soal, tapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, itu harus mereka kuasai. Kemudian alasan yang keempat Bapak Ibu adalah kompetensi masa depan yang dibutuhkan. Ini nyambung ke beberapa latar belakang sebelumnya, bahwasanya di masa depan kompetensi yang dibutuhkan siswa itu sudah berbeda dari yang biasa kita ajarkan di sekolah. Zamannya berubah, kebutuhannya berubah Bapak Ibu. Perusahaan tidak lagi menjadi mencari orang yang sekedar bisa mengerjakan tugas selesai, bukan. Hanya sekedar menuruti perintah, itu bukan. Apalagi sekedar hafal fakta-fakta. Perusahaan sekarang, apalagi masa depan, itu butuh orang yang bisa berpikir kritis, bisa memecahkan masalah, bisa berinovasi, bisa bekerja sama, dan adaptif dengan perubahan. Contohnya di dunia kerja, ketika ada masalah di lapangan, karyawan tidak bisa terus-menerus hanya bertanya pada atasan ya. Kalau ada masalah di lapangan tidak bisa telepon atasan, telepon bos.
telepon kepala bagian itu tidak bisa. Mereka harus punya kemampuan untuk berpikir kritis, mencari solusinya sendiri. Itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, kalau siswa kita hanya diajarkan menghafal, diajarkan mengerjakan soal ujian, bagaimana nanti mereka bisa siap menghadapi dunia nyata? Makanya sekali lagi, kita butuh perubahan, Bapak Ibu. Nah, pemerintah menawarkan solusi pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Kenapa ini akan menjadi solusi, Bapak Ibu? Nah, nanti akan kita bahas definisinya, kunci-kuncinya, bagaimana caranya, itu kan kita bahas secara mendalam di channel ini. Untuk itu jangan lupa like, Bapak Ibu. Jangan lupa like video ini, di-share ke teman-temannya, dikomentari ya, dan di subscribe channel ini. Terima kasih, karena itu akan memberi semangat kami, motivasi kami untuk membuat konten-konten yang menarik, khususnya tentang deep learning. Kami beri gambaran sedikit Bapak Ibu bahwa nanti itu deep learning itu akan ada 3 pilar utama. Seperti yang kita ketahui, ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Secara sederhana, mindful learning itu siswa itu hadir bukan hanya secara fisik di kelas, tetapi juga emosional gitu ya, kemudian kesadaran, sehingga dia itu nanti bisa memahami tujuan, bisa mengatur bagaimana proses belajarnya sendiri. Kalau meaningful itu belajar itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. Kalau joyful learning itu suasana belajar yang menyenangkan, yang positif, yang menggugah, yang menantang, ya, bukan hanya seru-seruan di kelas. Nah, nanti kami akan bahas sendiri 3 hal ini Bapak Ibu. Insya Allah secara mendalam kami beri contoh-contohnya, pelajaran matematika contohnya apa, pelajaran seni contohnya bagaimana, insya Allah nanti akan kami bahas di channel kami ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita simpulkan saja ya Bapak Ibu, yang kita bahas di sini tadi adalah latar belakang mengapa deep learning dibutuhkan. Nanti yang pertama adalah fakta bahwa dunia itu berubah dengan cepat. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan itu malah justru akan muncul gitu ya. Kemudian nanti tahun 2035 kita akan menghadapi bonus demografi, di mana itu peluang sekaligus menjadi tantangan kalau tidak kita manfaatkan. Yang ketiga adalah mutu pendidikan di Indonesia yang rendah, di mana skor PISA kita selalu rendah, jauh di bawah rata-rata dunia. Dan yang terakhir adalah dibutuhkannya kompetensi-kompetensi masa depan yang harus dikuasai oleh siswa. Disinilah nanti pembelajaran mendalam deep learning menjadi solusi untuk menciptakan pendidikan bermutu bagi semua siswa. Dengan deep learning, kita tidak hanya melahirkan siswa yang pintar di atas kertas, tapi juga siap menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan, yang kuat dikuasai oleh anak-anak. Mungkin demikian Bapak Ibu, besok kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.